Oke, baiklah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera bagi garda terdepan pejuang pangan nasional. Berjumpa kembali dengan saya seperti biasa, Bos Terong Channel, informasi ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Pada kesempatan hari ini tidak lama-lama saya akan langsung pada video kali ini, yaitu untuk proses pemetikan kelima cabai bara F1 ya teman-teman. Sebagaimana teman-teman simak, ini semua sudah mulai berbuah lebat dan banyak yang matang ya teman-teman. Dan pada kesempatan hari ini pun saya sedang melakukan proses pemanenan terong propita F1 dan juga proses pemanenan mentimun di hari yang sama ya teman-teman. Jadi 3 jenis sorti yang sekarang saya panen, dan pada kesempatan hari ini adalah tips yang akan saya berikan, yaitu bagaimana setelah tanaman cabai kita sakit atau daunnya mengkerut diakibatkan hama trips atau tungau, kemudian cara proses pemulihan untuk pucuknya. Oleh karenanya maka simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman paham setelah tanaman cabai sakit bagaimana proses pemulihan untuk pucuk cabai tersebut ya teman-teman. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Bagi teman-teman yang memang kebetulan tanaman cabainya diserang hama trips atau tungau, sebetulnya untuk proses pertumbuhan pucuk itu tidak mudah ya teman-teman. Terlebih kalau memang tanaman teman-teman itu memang terserang kedua hama tersebut ya teman-teman, baik kutu putih ataupun kutu kebul, yang mengakibatkan dimana kutu putih atau trips atau tungau tersebut adalah memakan sel tanaman di ketiak daun, sehingga untuk proses keriting pada daun cabai tersebut memang sangat sering terjadi ya teman-teman. Oleh karenanya maka teman-teman harus fokus dulu untuk mengendalikan di mana hama trips atau tungau tersebut ya teman-teman. Dan kemudian bang, bagaimana cara mengendalikan untuk kutu putih atau hama trips atau tungau tersebut? Jadi yang pertama kita fokuskan adalah untuk menggunakan bahan aktif abamectin ya teman-teman. Kita spray dulu dengan menggunakan Demolis atau menggunakan Abasel. Yang penting bahan aktif abamectin, atau bisa di rolling dengan menggunakan merek dagang yang lain ya, tergantung teman-teman ingin menggunakannya apa. Nah, barulah setelah kita melakukan proses pengendalian terhadap hama trips atau hama tungau tersebut, kita fokus untuk proses pertumbuhan pucuknya. Nah, dalam proses pertumbuhan pucuk tersebut tentunya tidak sembarangan atau tidak kita melakukan proses asal-asalan dalam proses pemberian pupuknya ya teman-teman, yaitu kita menggunakan penyepraian dengan menggunakan asam amino, dan kemudian yang keduanya adalah pemupukan secara makro dari bawah, itu untuk mempercepat proses pertumbuhan pucuk setelah tanaman cabai atau daun cabai tersebut keriting akibat terkena penyakit hama trips atau tungau yang tadi saya jelaskan ya teman-teman. Nah, ketika sudah hama trips kita tanggulangi, hama tungaunya sudah kita tanggulangi, dan memberikan pupuk secara makro ataupun secara mikro untuk proses pertumbuhan pucuknya. Nah, kita cek kemudian selama 1 minggu ke depan apakah pucuk tersebut memang tumbuh sempurna, atau kemudian memang hama trips atau tungau tersebut tidak resisten atau masih ada, sehingga untuk proses pengendaliannya perlu proses penyepraian ulang ya teman-teman. Nah, disinilah sebagaimana yang telah saya jelaskan pentingnya untuk melakukan proses perolingan terhadap insektisida. Artinya sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa ketika kita melakukan proses pembasmian terhadap hama atau penyakit dengan menggunakan insektisida itu saja tanpa kita merolling dengan bahan aktif yang lain, maka resistensi terhadap insektisida tersebut akan semakin tinggi, sehingga hama tersebut akan tetap bisa tumbuh atau bisa hidup ketika kita melakukan proses penyepraian. Oleh karenanya maka perolingan atau pergantian pertukaran terhadap bahan aktif itu sangat penting ya teman-teman. Dan memang ini adalah petikan kelima ini ya, untuk buahnya memang cenderung masih bagus ya teman-teman, dikarenakan petikan kelima biasanya adalah memang bobot buah itu masih stabil, masih besar, dan memang untuk proses pertumbuhan buahnya sangat banyak ya teman-teman, sehingga
sebagaimana yang telah saya jelaskan juga bahwa kalau kita melakukan proses perawatan baik dan benar, maka untuk proses penanaman tanaman cabai itu akan bagus ya teman-teman. Dan sedikit untuk informasi bahwa harga kali ini yang saya dapatkan di proses pemanenan kelima ini hanya sekitar Rp50.000 untuk di daerah saya ya teman-teman. Mungkin di daerah teman-teman bisa berbeda, silahkan di kolom komentar untuk pas teman-teman menyaksikan video ini di daerah teman-teman harga cabai rawit hijau berapa ya teman-teman. Untuk jenis cabai rawit Bara F1 yang saya miliki itulah harganya yaitu Rp50.000. Setelah di panenan sebelumnya saya melakukan proses pemanenan itu di kisaran Rp70.000 ya teman-teman. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Kali ini kita melakukan proses pemanenannya cukup panas ya teman-teman, karena sudah mulai berkurang untuk proses musim hujannya. Karena dulu pas waktu melakukan proses penanaman di sini saya hampir 1 bulan full setiap hari siang dan malam terjadi hujan secara terus menerus, sehingga ini pertumbuhannya memang cenderung seperti ini dikarenakan memang kendala di musim hujan untuk proses penanaman cabai, terutama untuk jenis tanaman cabai berdaun kecil seperti ini sangat susah ya teman-teman. Dan rencana saya setelah kita melakukan proses penanaman cabai Bara F1, kalau ini sudah finish ya teman-teman, mungkin sampai 6 atau 8 bulan ke depan kita ini sisa lahannya akan kita tanami untuk jenis tanaman terong kenari ya teman-teman, atau terong lalap merek kenari. Karena untuk tanaman cabai kita rolling dengan tanaman terong. Setelah kita rolling tanaman terong, kita rolling dengan tanaman mentimun ya teman-teman. Kita lakukan hal seperti itu dikarenakan memang kalau kita biasakan merolling, karena setelah kita tanami tanaman cabai kemudian kita tanami cabai lagi, biasanya tumbuh sih iya, tapi memang untuk proses pertumbuhannya tidak semaksimal lahan yang masih bagus ya teman-teman, atau lahan pertama sebelum melakukan proses penanaman yang lain. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Tetap semangat untuk para petani di seluruh Nusantara. Tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.